Jadi karena terkait perkembangan yang selama ini dari versi pihak mereka yang katanya sudah menyambangi pihak Bareskrim, bahkan juga menyatakan bahwa telah konsultasi maupun diskusi dengan pihak Bareskrim, kami pikir apa yang kami harapkan untuk adanya tabayun, untuk adanya jalan keluar yang terbaik, itu tidak mendapatkan seperti apa yang kami harapkan. Nah, sehingga berangkat dari situ, karena ini menyangkut hak warga negara, makanya saya berserta Pak Heri, Pak HK itu menyambangi Polda Jatim. Nah, itu pada intinya. Karena dari pihak mereka duluan yang telah menyambangi pihak Bareskrim. Jadi di sini hakikatnya bukan terkait strategi siapa yang duluan, bukan. Namun ini kembali kepada hak di ruang publik. Di ruang publik mereka menyatakan bahwa mereka punya keyakinan bahwa klien kami, yaitu Bapak Heri Kunchoro, itu ada satu peristiwa yang memang menurut mereka itu wajib mereka konsultasi ataupun melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, sehingga karena langkah itu mereka sudah sambangi Bareskrim ataupun sambangi Polda Metro Jaya atau apapun namanya. Jadi kami berpikir mereka itu betul ingin tampak di publik mereka itu mempunyai suatu kebenaran. Padahal namanya kebenaran itu harus mempunyai suatu fakta, bukti, saksi yang memang mengetahui peristiwa itu terjadi. Berangkat dari situ, maka kami, saya dengan Pak HK, itu ingin memberikan pelajaran kepada publik, memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada publik, agar sesuatu yang memang dimungkinkan oleh pihak mereka itu bahwa tidak seperti apa yang mereka buktikan dalam hal media sosial. Nah, kalau kami, karena kami punya bukti dan itu berupa fakta serta juga saksi, makanya kami sambangi Polda Jawa Timur. Jadi bukan terkait strategi, bukan terkait siapa yang duluan, bukan. Ya, karena sampai saat ini kami pun tidak pernah melakukan gerakan. Tapi pihak mereka somasi 1, somasi 2, dan seterusnya. Sehingga untuk mendapatkan suatu kepastian, karena Pak HK itu adalah salah satu pengusaha yang terhormat di Jawa Timur, makanya kami mau menyambangi Polda Jawa Timur. Jadi karena kami sudah ke Polda Jawa Timur dan juga respon dari pihak SPKT Polda Jawa Timur serta juga diskusi panjang oleh pihak cyber, maka kami sudah mendapatkan LP, ya. Dan LP di sini tertulis Pro Justia, artinya Pro Justita. Arti di sini Pro Justita sudah ada yang namanya tindak pidana. Nah, pasal yang memang disangkakan adalah itu pasal 45, ya, ayat 4 junto pasal 27 tentang informasi elektronik. Ancaman hukuman itu di atas 4 tahun, hampir 9 tahun. Saya meluruskan, kalau terkait video, itu adalah hak otoriter daripada kami. Namun yang kami sangat sayangkan, dari pihaknya mereka, terutama kuasa hukumnya, itu selalu menggembar-gemborkan dengan teori-teori konspirasi, teori-teori hukum yang memang tidak pada tempatnya. Ya, di depan ruang publik. Yang harusnya itu betul harus diskusi dengan kami. Contoh, surat kuasa kayak dari saya saja yang punya otonomi kantor hukum, yang sudah istilahnya kantor hukum kami yang resmi, yang sah, itu pun surat kuasa masih dipermasalahkan. Dan yang kedua, masih lagi ngebangun suatu analogi-analogi hukum yang menurut teori hukum dia
sementara tidak pernah membaca fakta yang memang fakta itu kami pegang. Nah, yang ketiga, mereka selalu di depan forum media meminta agar klien kita, Pak Heri, untuk membuktikan. Loh, pembuktian kan tidak perlu ke publik. Ya, pembuktian itu nanti pada saatnya dengan penyidik. Dan dia selalu berkata-kata, maju kena, mundur kena, ada atau tidak, itu kena hukum. Saya juga jadi bingung, analogi atau belajar ilmu hukum dari mana seperti demikian. Emangnya klien kita ini anak kecil ditakut-takutin? Ya, jadi kalau ngebangun suatu citra terkait klien, harusnya itu dengan cara hanya satu, sebagai juru damai. Pengacara yang hebat bukan atas laporan, tapi pengacara yang hebat bagaimana dari masing-masing prinsipal itu bisa adanya perdamaian. Itu esensinya kita sebagai seorang pengacara. Bukan malah mengangkat satu teori-teori hukum, analogi-analogi hukum di dalam dunia publik. Sementara teori itu akan berbeda dengan fakta di lapangan. Kalau kami ini sebagai pengacara di lapangan, pengacara yang sudah malang melintang, itu menginginkan suatu fakta agar fakta ini tidak perlu terungkap kemana-mana, itu dengan cara damai. Itu yang kami harapkan. Namun sampai saat ini tidak ada sama sekali. Bahkan konten-konten kreator itu tanpa izin, sekali lagi ya, konten-konten kreator tanpa izin, ini sekaligus depan publik saya nyatakan, kami juga akan mengambil langkah hukum. Karena apa? Memasang foto-foto, memasang kata-kata yang memang menjurus untuk memang di situ untuk menghujat klien kami, itu yang nggak benar. Kami akan seleksi itu konten-konten, di mana konten tersebut akan kami pertanyakan maksud tujuan dia membuat viti-viti tanpa hak. Kalau saya adalah advokat. Kedua, saya praktisi hukum. Ketiga, saya akademis. Nah, kalau kami seorang akademis, boleh kita bercerita tentang hukum di depan ruang publik. Itu namanya agar ilmu hukum kita berfaedah. Nah, terkait video tadi, itu yang kita sangat sayangkan. Sudah dibangun analogi-analogi yang menyesatkan. Itu yang kami sangat sayangkan dari pihak kuasa hukum dan orang sana. Nah, terkait yang tadi pertanyaan, silakan nanti Pak Heri. Ini Mas, sebetulnya saya ini sudah calling down. Banyak media-media yang meminta saya untuk Zoom, untuk wawancara, semua saya tolak. Dengan tujuan permasalahan ini tidak berkembang. Ya, banyak media yang minta saya wawancara itu banyak sekali. Semua saya tolak, Mas. Tapi setelah saya melihat dari pihak sana itu kok nyerang terus gitu kepada saya, ya. Nyerang melalui TikTok, nyerang melalui media-media termasuk YouTube. Intinya penyerangan itu bertubi-tubi ke saya. Bahkan ada ujaran kebencian. Ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian, ingat ya, Pak Hukum, jangan menyatakan orang jangan datang ke tempat usaha klien saya. Dan jangan bilang bahwa klien saya itu kalau tamu-tamu datang ke tempat usahanya, itu privasinya akan diumbar. Itu kan menandakan Anda yang mempunyai suatu kebencian kepada klien kami. Kalau saya kan awalnya kan pinginnya itu ya cool aja lah. Nggak ada rencana untuk lapor-lapor sih, saya nggak ada rencana begitu. Bahkan dari pihak pengacaranya Novi yang mengatakan saya ini mau ngemis-ngemis istilahnya ya. Ngemis-ngemis untuk Novi minta maaf. Nah, kata-kata mengemis ini kan buat saya itu sangat menyakitkan sekali. Masa saya ini mau ngemis gitu kan? Kan nggak mungkin lah saya mau ngemis-ngemis itu. Kita aja pakai berlian, masa iya ngemis? Aduh ya lah. Ya kan? Ya, kalau saya menyatakan oke lah kalau kamu salah minta maaf. Kalau kamu nggak mau minta maaf, ya sudah selesai. Saya anggap perkara sudah selesai. Jangan terus mencari istilahnya drama-drama terus ya, supaya nanti tampil terus, pansos terus. Saya kan boleh katakan hampir 10 hari ini saya nggak mau. 2 minggu tepat. 2 minggu ya. Diminta wawancara saya tolak, diminta wawancara saya tolak.
Jujur aja, termasuk cumi-cumi minta wawancara saya tolak kan gitu kan. Saya nggak mau karena saya nggak mau berpolemik lebih panjang lagi. Saya maunya ya cool gitu ya. Kalau pihak Novi nggak mau minta maaf, ya sudah. Saya juga nggak maksa, begitu kan. Tapi bila dibilang saya ngemis-ngemis, saya ini pengemis ya, bukan lah. Saya ini bukan pengemis gitu. Ya kata-kata ini sebenarnya nggak pantas lah. Seperti Bang Nyoman, beliau adalah seorang intelektual, akademi, terus seorang yang lawyer. Harusnya dalam pembicaraan itu lebih baik ditata yang baik lah, supaya orang nggak tersinggung. Ya, Bang Nyoman, saya bukan pengemis, apalagi ngemis masalah maaf itu kecil buat saya. Dan kalau pengemis nggak mungkin berteman sama seorang dokter hukum. Ya, kalau beliau ini pengemis nggak mungkin temannya dokter hukum. Ya, Pak Nyoman, itu loh. Ya, itu kata-kata itu sangat menyakitkan sekali dan merendahkan martabat saya. Ya, saya nggak pernah mengemis, Mas. Saya tidak pernah ngemis masalah Novi minta maaf. Kalau Novi nggak mau minta maaf, ya sudah, selesai. Saya tidak akan memperpanjang sampai urusan polisi, sampai laporan ke polisian. Karena Novi itu nyerang saya terus-terusan, di TikTok dia nyerang saya, di keluarga saya juga diserang, dengan omongannya macam-macam. Lama-lama saya juga panas juga gitu kan. Saya juga muncul juga, loh ini kok saya diam, kamu kok nyerang terus gitu. Ya akhirnya saya konsultasi dengan Bang Togar, Bang gimana Bang, saya ini merasa terganggu. Saya sudah diam, saya udah nggak mau komentar-komentar, tapi pihak sana nyerang terus. Akhirnya ya sekarang saya serahkan ke Bang Togar aja, selaku lawyer gitu. Ya, jadi kalau terkait Pak Heri Kunchoro hanya satu, dia hanya cari keadilan. Ya, biar kita buktikan nanti keadilan itu masih ada di muka bumi ini. Ya, jadi jangan orang-orang di luar sana men-statement Pak Heri dengan hal-hal yang memang negatif, apalagi menyerang usaha, menyerang keluarga, menyerang pribadi. Kita juga manusia yang punya keluarga, punya harga diri. Selama kita diam terus diserang, otomatis semut aja akan melawan. Ya, nah pada hari ini, kemarin tepatnya kami sambangi Polda Jawa Timur, kita diskusi sama teman-teman di Polda Jawa Timur, khususnya cyber. Dan puji Tuhan, puji syukur, kami dapat istilahnya tangan terbuka. Dapat suatu istilahnya kehangatan dari pihak Polda Jawa Timur. Dan kebetulan juga sudah resmi LP itu dengan Pro Justita. Dengan pasal sudah ditentukan dan tinggal nanti kita silakanlah biar ini bergulir, berproses, baik pelapor, saksi, terlapor, semua berproses. Jadi nanti endingnya kita lihat keadilan yang kita mau cari itu masih ada nggak di muka bumi ini. Karena biar bagaimana hanya satu, Pak Heri butuh keadilan. Jangan dihakimi oleh orang-orang yang tidak punya hak. Sekali lagi ya, orang-orang yang tidak punya hak jangan mengadili Pak Heri. Kalau kami ini ada hubungan hukum karena saya adalah kuasa hukum Pak Heri yang sah. Jadi kalau ada konten atau media-media lain tanpa izin ya membuat satu konten-konten hanya untuk kepentingan pribadi, komersil, golongan segala macam, kami akan ambil langkah hukum. Itu yang memang harus kita tegaskan agar keadilan itu yang kita mohonkan. Nah, makanya karena kita ingin keadilan, kita sambangi Polda Jawa Timur. Silakan nanti pihak sana membawa bukti-buktinya di depan penyidik. Oke. Ya. Jadi gini, kita kembali lagi kepada dasar kita membuat laporan polisi. Ya, dasar kita membuat laporan polisi, satu adalah pihak korban, artinya klien kita. Kedua, bukti. Ketiga, saksi. Itu dulu terpenuhi unsurnya. Ya, di mana setelah ada bukti, ada saksi, yaitu saksi korban, dengan juga saksi fakta, serta ada peristiwa. Itu 3 poin sudah ada dalam bentuk LP. Nah, tinggal nanti dari pihak mereka memenuhi lagi panggilan, nanti digelar, berarti nanti satu. Jadi yang kelima yang terakhir, yaitu ditetapkannya ini ranah kepidana. Nah, cuman permasalahan yang kita laporkan ini beda substansi. Sekali lagi ya, beda substansi. Yang kalau pihak sana kan dengan cara-cara tertentu,
untuk mengeksplor. Lalu dengan teori-teori yang mereka jabarkan, bahwa kalau nanti ada bukti dia mau panggil ahli ini, ahli itu. Lah, sekarang pertanyaannya, ya, selama kami tidak ingin diintervensi, salahnya di mana? Salahnya di mana? Dia boleh mau panggil ahli-ahli apa, tapi kalau kami keberatan, salahnya di mana? Karena negara sudah membuat satu instrumen yang namanya kepolisian, dan sudah ada yang namanya pihak polisi untuk menerima saluran itu. Jadi kita harus tunduk atas kewenangan kepada pihak kepolisian, bukan membuat statement-statement di luar sana untuk saling saut menyaut. Nah, hari kemarin kami buktikan, supaya nggak ada lagi saut menyaut di media sosial, di ruang publik, ya, masalah strategi dia mau pakai laporan itu hanya strategi jebak, itu silakan. Kalau kami nggak pernah mau jebak orang. Kami ini adalah seorang praktisi hukum yang memang konsen kepada aturan hukum yang berlaku. Karena kami yakin aturan hukum yang berlaku, makanya kami salurkan kepada instrumen hukum yang berlaku, yaitu pihak kepolisian, kan begitu. Bukan dengan ruang di media ini, di publik, bukan. Nah, hari kemarin lah kita buktikan bahwa Pak Heri hatinya itu merasa terserang, ya, kehormatan dia terserang. Tanpa izin, chat pribadi Pak Heri dikeluarkan oleh orang yang bernama NP tersebut. Makanya kita sudah cerita. Dan pihak polisi, kalau kemarin apa yang kami ceritakan itu bukan suatu kebenaran, ditolak. Ini kan tidak ditolak, malah tadi ini sudah dalam bentuk LP, ya kan? Jadi dalam hal ini kita fakta, gitu loh. Bukan Kecuali konsultasi tidak ya? fakta. Ini bukan konsultasi lagi ya? Bukan konsultasi lagi, ini sudah dalam bentuk LP. Dan LP-nya sudah tertulis nomornya, sudah terregistrasi. Kalau LP ini sudah terregistrasi, itu langsung connect ke Barreskrim, ke Mabes. Itu loh, jadi kita nggak kaleng-kaleng, nggak hanya pansos, kita menempuh jalur hukum. Bukan sekedar mainkan strategi-strategi tadi, hanya konsultasi, kumpulkan media, seolah-olah keluar dari Barreskrim, tapi ternyata zong misalnya, atau ke Polda ternyata zong. Kami enggak. Kami sekali datang langsung dapat LP. Itu namanya kerja terstruktur, sistematis, dan masif, bukan omong-omong. Tadi kan seperti saya bilang, substansi perkara yang kami laporkan kemarin itu berbeda dengan substansi yang memang tadi disebutkan terkait video sur. Berbeda. Ini terkait chat pribadi antara Pak Heri dengan pihaknya NP. Oke, clear. Baik, Pak Heri. Nah, yang kedua, yang sekarang saat ini yang selalu mendengung-dengungkan tentang video, apalagi dengan cara-cara katanya akan ada diproduksi, dipertontonkan, itu kan dari pihak sana. Sampai saat ini Pak Heri juga tidak pernah memperlihatkan kepada siapa-siapa. Jadi selalu dibangun kepada publik seolah-olah Pak Heri itu sudah memproduksi, sudah menyebarluaskan. Nah, ini analogi hukum apa saya juga nggak paham. Kalau kita tidak ada ambil di ruang media, kami hanya sebatas berstatement, sebatas yang memang kita mau defense, dan kemarin kita lakukan pembuktian tersebut dengan membuat laporan polisi resmi. Ya. Jadi juga anehnya lagi, selalu mengkait-kaitkan undang-undang porno aksi, pornografi, lalu juga merekam nggak boleh, ini nggak boleh. Itu saya bingung analogi hukum dari mana, itu loh. Lalu juga dikaitkan dengan peristiwa porno aksi pornografi yang dilakukan oleh artis-artis yang dulu. Ini juga terlalu kejauhan gitu loh. Sementara apa yang ada di Pak Heri itu hanya dia yang tahu, ya kan? Tidak pernah diproduksi, tidak pernah disebarluaskan.
Iya. Dan belum tentu juga video porno aksi kan bisa video karaoke, video lagi nyanyi kan. Nah itu yang saya nggak ngerti. Video sur itu kok sampai kejauhan orang berasumsi, beropini gitu loh. Iya. Paham ya maksudnya ya? Ya. Ini kalau tadi kan mereka mau menjebak Pak Heri, lu ada video itu atau tidak kena. Nah ini mereka menjebak diri sendiri gitu. Nggak pernah Betul. lihat Jadi kan orangnya. dulu juga pernah saya bilang, ibaratnya menepok air kena muka sendiri. Kita tidak menjelaskan video sur itu apa secara deskripsi, tidak ada. Kita hanya bilang wow gitu doang. Apa sih? Masa kita mau istilahnya berbody lanjut, masa nggak boleh? Body lanjut boleh dong. Boleh. Wow, sure, boleh nggak? Ya boleh lah. Boleh. Ya. Nah, sekarang surnya apa? Yang pihak sana kejauhan. Ngerti ya? Betul. Dibilang, oh ini porno aksi, ujung rambut sampai ujung kaki. Pak Heri tahu lah, kalau nggak ada kaki, berarti gentayangan dong kan? Kaki itu kan harus memapak, betul nggak? Iya. Betul nggak? Kayak Heri nih, Pak Heri bilang, saya tahu togar, ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tahu nggak? Pasti dia tahu. Saya tahu si togar, ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tahu. Ya. Apakah kata-kata ujung rambut sampai ujung kaki, tanda kutip, harus melihat? Kan tidak juga. Ya, betul. Nah, ini yang saya lihat dibangunnya satu analogi sesat oleh pihak mereka. Mereka tolong buktikan mana rekamannya. Lah, kok sampai saya bilang, Pak Heri, iki opo to Pak Heri to? Dagelan opo iki? Betul enggak? Ya betul, video yang mana yang mereka maksud jadinya kan? Betul. Atau jangan-jangan mereka punya kopinya? Ya, itulah ketakutan dari pihak sana. Yes. Ngerti ya? Cerdas ini. Kalau dia orang baik, kalau dia ada apapun, kayak saya nih, saya punya masa lalu. Siapapun orang mau ngomong saya tentang masa lalu, EGP emang gue pikirin. Selama tidak bertentangan, betul nggak? Betul. Itu fakta loh. Ada teman-teman saya masa lalu, teman saya SMP, SMA. Oh, si Togar tuh ABCD, apa saya langsung marah? Betul nggak? Yes. Betul nggak? Iya betul. Selama itu Saya TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, S apa, saya banyak. Berarti teman saya segudang. Saya punya teman pejabat ini, pejabat itu, ono ini segala macam. Apa salah? Sehingga suatu saat ada teman saya bilang, Togar gila lu. Gua tahu banget ujung rambut lu sampai ujung kaki lu. Sekarang lu sukses ya. Apakah konotasinya jadi jelek? Betul ya? betul. Nah itu. Apakah kata-kata sur pidana? Apakah kata-kata sur? Saya ini, Togar Situmorang bilang video sur. Apakah pidana? Apakah pidana? Tidak. Nah, justru mereka yang terjebak dalam ruangan publik karena sibuk Menjebak ingin membuat pencitraan. sibuk menjebak. Jadi kalau kesenggol dikit, ngamuk kayak bensin. Betul ya? Yes, betul. Kita hanya berpikir satu, dia sudah berpikir kejauhan banget sampai 20.000. Kita pada tidak bergerak. Betul ya Pak Heri? Ini tanya dia. Masih 0 km. Masih 0 km. Barang kita masih crash. Nah, itu makanya saya bilang tadi, pengacara yang pintar, pengacara yang handal, bukan tentang gembar-gembor, tapi bagaimana masalah berat, masalah besar, itu bisa kita komunikasikan sehingga ada juru damai. Contoh kayak saya Ya. ini pengacara juru damai. Kita ikutin aja Mas seperti air mengalir ya.
proses sudah berjalan, ya kita ikutin aja. Oke. Gitu, Mas. Terakhir. Kalau saya simple aja lah. Yes. Yang tadinya ini cooling down ya, kelihatan 2 minggu nih saya nggak mau muncul lagi, nanti dikira kalau saya muncul pansos. Ya kan, dikit-dikit saya dibilang pansos, makanya saya nggak mau muncul. Tapi karena merasa terserang terus ya, diserang diri saya, pribadi saya, maupun keluarga saya itu merasa terserang terus. Ya akhirnya saya harus ya mengambil sikap. Sikap saya apa? Ya saya sampai ke Bang Togar, hanya larinya ke laporan. Nah di situ nanti akan terbuka siapa yang bohong, siapa yang benar, ya akan jelas nanti semuanya. Novi bilang hanya sekali di klub saya, nyatanya berkali-kali. Bukti ada, pakaian yang berbeda-beda, itu ada. Novi bilang dia nggak pernah minum, nggak pernah mabuk, ada semua buktinya itu, ya semua ada. Sampai digotong pakai kereta dorong, itu ada semua. Dia bilang Satpam itu sudah berhenti, memang tahun 2003 dia berhenti. Tapi sebelumnya dia yang ada di sana, gitu. Saksi fakta. Saksi fakta. Saksi fakta walaupun dia berhenti, peristiwanya tidak akan berhenti, bos. Kalau orang cerdas di situ, saksi fakta, mau dia kerja nggak kerja sebagai saksi fakta, dia dilarang berdusta. Ya, betul ya, dari pihak mereka menganalogikan secara ya opini mereka. Kalau kita tidak beropini, kita fakta dan bukti. Kenyataan di lapangan. Di lapangannya, tempatnya ada, orangnya ada, gitu loh. Jadi kalau saya sebagai kuasa hukum, hanya satu saya minta bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Jangan chat pribadi orang dekat kita, saudara kita, sahabat kita, siapapun itu, tanpa hak, jangan disebarluaskan. Itu. Dan itu aja yang paling penting. Bijak-bijaklah bermedia sosial. Ya, biar bagaimana orang, ingat ya, ada 2 yang nggak boleh kita lawan di dunia. 1, orang baik. Orang baik itu adalah orang yang pernah dekat sama kita, pernah nolong kita, jangan digigit. Dan yang kedua sama cewek cantik. 2 ini jangan dilawan di dunia. Kalau kamu berani lawan 2 ini, bermasalah kamu. Itu dari saya. Saya tambahin, Mas. Ya. Masalah chat pribadi ke Novi, ya saya ceritakan kalau saya ini diundang oleh salah satu teman, dia punya anak, dia nikah di Jakarta di Hotel Bidakara. Nah waktu dia di bandara, saya sempat chat Novi. Nov, saya ini hari ini berangkat ke Jakarta, ada undangan dari salah satu teman saya. Ya itu kalau bisa, ayo kita ketemu ngobrol-ngobrol. Dia jawab sama Gary. Ya, kamu ajak, waktu itu saya pikir dia ada pacaran sama Gary kan. Ajak cowokmu yang namanya Gary, biar nggak ada kecurigaan sama saya. Ya, saya bilang, saya datang ke Jakarta, ya mohon maaf, ini saya udah terlanjur basah ya. Terlanjur basah, di rumah juga sudah tahu semua, saya terbuka aja. Jadi saya dalam chat itu bilang, saya datang ke Jakarta bersama cewek saya, namanya Frista. Nah, ini yang jadi pokok permasalahannya, ini yang itu jadi masalah. Saja. Kenapa chat ini diumbar ke media? Yang tadinya orang rumah, keluarga saya, istri saya tidak tahu, jadi tahu. Marahlah istri saya, ributlah saya dalam rumah tangga saya. Gara-gara Novi menyebarkan chat saya ke media-media. Itu yang jadi pokok permasalahannya. Dan saya minta Novi untuk menghapus, untuk men-take down. Semua yang chat yang saya keluarkan ke Novi, itu malah nggak dihapus, malah disebar-sebarkan, malah taruh di story-nya Novi. Nah inilah, jadi seolah-olah nantang terus. Bahkan konten-konten juga nyabut-nyabut, gitu loh. Itu yang membuat rumah tangga saya kacau, rumah tangga saya ribut, gaduh. Yang awalnya rumah tangga ini tantrum, ya akhirnya ribut gara-gara chat WA saya yang disebarkan ke media. Itu aja pokok permasalahannya. Dan saya cuma minta ringan kok sama Novi. Udahlah, tolong 1 dihapus, 2 kamu minta maaf, sudah gitu.
Kalau kamu nggak minta maaf ya sudah, saya tidak akan melanjutkan, kan? Gitu. Kan tidak ada kata-kata saya kalau kamu tidak minta maaf nanti saya laporkan, nggak ada itu seperti Nggak itu. pernah nantang. Nggak pernah seperti itu. Cuman supaya keluarga saya ini nggak ribut, nggak berantem terus, nggak lihat di TV itu ada chat seperti itu muncul lagi, chat seperti itu muncul lagi, ya saya minta tolong untuk dihapus dan minta maaf. Kamu nggak minta maaf pun ya nggak masalah buat saya, ya udah selesai aja. Kok malah kamu yang ribut, malah kamu yang lapor-laporin ke saya. Jadi saya mikir ini maksudnya apa begini gitu. Ya sudah terlanjur basah, saya jebur aja sekalian gitu kan gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.